adik-adik jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Ansar ini dalam rangka menghidupkan waktu maghrib dan isya, dan terutama kita malam ini masuk di tahun baru Islam 1443 Hijriah. Tadi kita asar atau setelah sholat asar kita baca doa akhir tahun, ya. Tadi saya dalam kondisi kurang fit, jadi saya baca di rumah, kemudian ada tamu juga, ya. Jadi minta maaf tidak bisa menghadiri tadi pembacaan akhir tahun di masjid ini. Tapi kita sekarang maghrib ini sudah masuk tahun 1443. Tadi 1442 dari asar, sekarang 1443. Karena perhitungan tahun dalam Islam bukan jam 12 malam, bukan jam 00, tapi maghrib. Masuk azan maghrib, masuk hari baru. Ini hari apa? Malam Selasa. Bukan Senin malam. Yang betul adalah malam Selasa. Dalam Islam tidak ada istilah Senin malam. Yang ada adalah malam Selasa. Setelah malam Selasa baru hari Selasa besok paginya. Ya, kita harus tahu tuh, ya, perhitungan Islam. Tapi kalau dalam hitungan Masehi, karena perpindahannya jam 00, ya, maka ada malam Senin malam nih, mereka bilang masih Senin. Kalau jam 00 baru masuk Selasa. Tapi kalau hitungan Islam, maghrib sudah masuk malam Selasa. Maka kita baca doanya setelah maghrib. Nah, Allah nyatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah, nanti lihat ayatnya nomor berapa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, Ashhurul Hurum disebutnya. Yang dimaksud Ashhurul Hurum adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kita nih satu Muharram nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Ini bulan haram. Kemudian tambah satu lagi yaitu bulan Rajab, yaitu sebelum bulan Sya'ban atau sebelum 2 bulan Ramadan. Nah, ini hitungan bulan Islam berbeda dengan bulan Masehi. Ya, kalau Al-Masehi itu diambil dari lahirnya Nabi Isa Al-Masih, maka disebut Masehi. Ya. Jadi ada Masehi, ada Masehi, ada Masih, ada Masih. Beda tuh. Artinya, kalau pakai ha, Isa, Nabi Isa Al-Masih, gelarnya, ya, yang suci, ya. Tapi kalau Al-Masih pakai kha, artinya yang buta, yang pecak. Maka Al-Masih Dajjal, Dajjal bergelar Al-Masih, orang yang buta sebelah. Beda antara Masih sama Masih Nabi Isa Al-Masih. Nah, Masehi diambil dari apa? Kelahiran Nabi Isa. Sedangkan Hijriyah bukan dari lahirnya Nabi Muhammad, bukan dari Maulid, tapi diambil dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Hijriyah. Nah, Rasulullah hijrah itu usia 51 tahun. Ya, ada pendapat 52, ada pendapat 53. Ya. Nah, di Madinah itu Rasulullah 11 tahun hidup. Setelah 11 tahun Rasulullah wafat. Nah, maka hitungan hijrah diambil dari hijrahnya Rasulullah, yaitu usia 52 tahun. Tambah 11 tahun, 63 usia Rasulullah, 63 tahun. Nah, 11 tahun. Sekarang 1443 dikurangi 11 berapa? 1432. Ya. 1432 tahun Rasulullah telah wafat meninggalkan kita.
1443 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Sebuah perjuangan luar biasa. Rasulullah hijrah bukan karena takut akan dibunuh, bukan, ya. Kan rencananya akan dibunuh malam itu, ya. Tanggal hari Rabu terakhir bulan Safar tahun itu Rasulullah mau dibunuh. Dari 40 kabilah, 40 suku, mengutus setiap suku pemuda yang paling kuat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dibunuh Rasulullah. Rasulullah keluar, ya, hari Rabu terakhir itu, malam Kamis itu keluar, ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan mentok buntu, di depan buntu, di belakang buntu, dan mereka tidak melihat. Fa hum la fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Aku liputi mereka dan mereka tidak melihat. Mereka buta, mereka tertidur. Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq keluar. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menunggu dalam kamarnya Rasulullah SAW. Kau gunakan yang selimut hijau. Ali dan Abu Bakar jalan. Sudah kira-kira jauh, iblis bangun yang berupa manusia. Hei bangun, dia bilang. Muhammad sudah pergi. Maka digedorlah pintu kamarnya Rasulullah SAW. Hei Muhammad. Keluarlah Ali bin Abi Thalib dengan selimutnya. Aku Ali, bukan Muhammad. Mana Muhammad? Muhammad telah hijrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hijrah Rasulullah sampai di gua namanya Gua Thur. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Rasulullah masuk untuk beristirahat, ya, sebelum melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Madinah saat itu namanya Yathrib, Wadin Nahl, lembah korma. Yathrib itu nama Madinah sebelum Rasulullah tiba di kota Madinah. Nanti sudah Rasulullah di Madinah, akhirnya Rasulullah menamakan hadza Madinatul Rasul. Ini adalah kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dari kota Madinah yang madani, yang sudah sempurna, lengkap, ibu kota, ya, kota Madinah. Maka beruntung kota Madinah, bangga dia, bangga. Dia bilang kata Madinah, aku bangga karena aku mempunyai tubuh jasadnya Rasulullah dikubur di negeriku. Makanya ulama berbeda pendapat, mana yang utama, kota Mekah atau kota Madinah. Maka dijawab oleh para ulama, kalau kita melihat Ka'bah yang ada di kota Mekah, dan kita nisbatkan ini Ka'bah kepada rumahnya Allah, maka Mekah lebih mulia daripada Madinah. Tapi kalau kita bandingkan, Madinah itu adalah ada tubuhnya Rasulullah, maka Madinah lebih utama dari Mekah. Yang jelas Mekah Madinah adalah haramain, kota yang haram, kota yang mulia. Tidak boleh kita bermaksiat di negeri tersebut. Jadi kita bicara tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Sebelum hijrah ke kota Madinah, umat Islam sudah diperintahkan hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya, Sayyidina Utsman itu hijrah dulu. Sampai itu Raja Najasyi, Raja Ethiopia itu agamanya Nasrani, masuk Islam, ya, dengan pasukan yang datang hijrah pertama ke kota Habasyah, ke Ethiopia itu. Dan akhirnya beliau meninggal dalam keadaan Islam, disolatkan gaib oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah solat gaib pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi. Dia tabiin, kadang nggak ketemu Rasul langsung, tapi ketemu sahabat, ya. Tapi di zaman Rasul disolatkan sama Rasul, beruntung dia. Nah, kenapa ada perintah hijrah? Hijrah ini adalah perpindahan dari sebuah tempat kepada tempat yang lain, ya. Ketika Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya mau hijrah ke Madinah, hijrah yang kedua atau ketiga itu, Madinah itu ada yang kedua ke Taif kalau salah, terus yang ketiga ke Madinah. Ketika Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya
mempunyai tujuan. Saya mau ke Madinah, mau kawin sama orang Madinah, karena orang Madinah cantik-cantik. Saya mau ke Madinah, mau apa? Mau berniaga, dagang di sana. Maka Rasulullah tahu ini ada niat-niat sebagian sahabat. Maka Rasulullah nyatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu atau sahnya atau sempurnanya amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang mendapatkan pahala tergantung niatnya. Ya. Niat yang banyak. Ya. Saya niat dari rumah ke sini mau sholat maghrib, ya. Tapi ada Ustadz Rid, saya niat sholat maghrib sama hadir majelis ta'lim. Saya mau hadir, mau baca doa akhir tahun dan awal tahun. Saya mau niat berangkat ke masjid juga untuk silaturahmi. Beda nggak niat saya sama dia? Beda. Saya cuma satu niatnya, dia 3. Makanya dikatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang mendapatkan pahala tergantung niatnya, kualitas niatnya. Ada niatnya kecil, ada niatnya sedang, ada niat yang besar, ada niatnya sempit, ada yang niatnya luas. Maka itu yang paling penting di sini, niat. Dan kualitaskan niat, perbanyak niat baik. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin, orang yang beriman, lebih bagus dari amalannya itu sendiri. Apa artinya? Maksudnya niatnya seorang mukmin lebih utama daripada amalnya orang kafir. Orang kafir, wah sosial, bikin jalan, bikin rumah sakit, ini. Tapi orang Islam cuma niat doang. Saya mau bikin rumah sakit, baru niat. Niatnya seorang mukmin lebih utama daripada amalannya. Atau bisa diartikan 2. Niatnya seorang mukmin lebih bagus dari amalannya itu sendiri. Jadi amalan tanpa niat, amal tanpa niat lebih bagus niat belum beramal. Itu hebatnya. Jadi 2 makna tuh. Ya, niatnya seorang mukmin lebih utama daripada amalnya orang kafir, bisa diartikan niatnya seorang mukmin lebih utama daripada amal tanpa niat. Maka kita harus berbanyak niat yang baik. Niat. Belum kesampaian, ya Allah, saya punya uang, saya mau naik haji. Ya Allah, saya jadi orang kaya, mau berderma. Saya mau bantu orang-orang miskin, saya mau bantu orang-orang yatim, saya mau bantu janda-janda. Jangan janda doang, janda yang miskin. Ini janda aja, janda yang kaya apa janda yang ini janda yang muda dibantu, bener. Ini enggak? Nah, jadi harus sempurna tuh. Dalam doa, dalam niat harus tuntas, harus selesai. Ya, dalam doa jangan setengah-setengah. Ada orang doa setengah-setengah. Ya Allah, ini istrinya dalam keadaan hamil. Aku titipkan anakku yang ada di perut istriku ini. Aku akan melakukan perjalanan. Gitu doang niatnya. Doanya cuma begitu aja, sepenggal. Akhirnya berapa lama kemudian dia pulang ke negerinya. Ditanya, mana istriku? Istrimu udah meninggal. Hah? Meninggal? Anaknya bagaimana? Ya anaknya di perut. Akhirnya subhanallah, karena doa tadi, ya Allah aku titipkan anak bayi ini yang ada di perut istriku. Itu dari kuburannya itu digali, ternyata anaknya masih hidup. Ini akibat doa setengah. Kenapa? Dia hanya titipkan anaknya, tidak titipkan istrinya. Coba dia titipkan, ya Allah jagalah anak dan istriku, selamatkan dia dalam melahirkan, mudah panjang umur dua-duanya. Akhirnya dititipin anaknya doang, istrinya meninggal, anaknya selamat. Nah itu. Jadi ya, dalam doa yang setengah-setengah, ya, yang sempurna. Dalam niat juga seperti itu, perbanyak doa yang niat yang baik, walaupun belum dilaksanakan. Ya, dalam Islam itu namanya ham, keinginan. Ya. Jadi ada hamun, ada niyah. Niat itu ada lagi azam, tekad. Beda. Ada hamun, azmun sama niat. Ya, kalau hamun beringin. Saya kalau jadi orang kaya mungkin. Kalau azam tekad. Saya besok mau puasa. Itu azam.
Kalau niat, nah pas jalan, pas waktunya niat, kita niat. Saya besok mau puasa awal tahun. Saya mau niat puasa Muharram. Saya mau niat qada puasa Ramadan. Dapat. Ya. Nah, lanjutan hadisnya lagi. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau perempuan yang ingin dia nikahkan, maka hijrahnya apa yang dia niatkan tadi. Jadi kalau kita niat karena Allah dan Rasul, semua dapat. Tapi kalau niatnya hanya cari dunia, dapat dunia, tapi tidak dapat pahala dari sisi Allah. Niat cari perempuan, dapat perempuan, tapi tidak dapat pahala dari sisi Allah. Makanya dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala aspek niat apapun, akhiri dengan lillahi ta'ala, karena Allah. Saya nikah karena Allah, saya puasa karena Allah, saya bekerja karena Allah. Kerja itu ibadah kalau diniatkan karena Allah. Tapi kalau nggak diniatkan, wah buat cuman cari duit doang, ya segitu aja dapatnya, duit aja, tidak ada keberkahan, cuman buat makan, nggak ada pahalanya. Tapi saya niati Allah, mau bekerja karena Allah, supaya bisa memberikan nafkah kepada anak istri saya, supaya saya menjadi orang yang terhormat, supaya saya bisa melaksanakan ibadah, dapat pahala, berkah. Ini hijrah, ya. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah nyatakan lagi, al-muhajir man hajara su. Ya, hijrah ini bukan hanya sekedar pindah tempat dari sebuah tempat ke Mekah. Ini Rasulullah hanya pas saja dari Mekah ke kota Madinah, hijrah, pindah. Karena di Mekah itu orangnya garang-garang, mengganggu, sedangkan di Madinah welcome, menerima Rasulullah dengan senang hati. Ya, banyak orang masuk Islam di Madinah. Maka Rasulullah hijrah, membuat sebuah peradaban, membuat sebuah masyarakat, membuat sebuah kota yang madani, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ada aturan hidup, bermuamalah, ada aturan hidup bagaimana berjualan, semuanya. Muamalah dalam Islam diatur, munakahah pernikahan diatur, semua. Ada pencurian, ada pidana, ada aturannya semua, diatur sama Rasul. Ya, jadi makanya awal-awal Islam Rasulullah di Mekah itu hanya mengajarkan tauhid, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu kesyirikan, ya, dihancurkan dulu. Yang nyembah Lata, Uzza, Habal, itu dihancurin. Kalau kau sembah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dulu ditekankan. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah beliau Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, baru dibikin tatanan kehidupan. Bagaimana berumah tangga, bagaimana bertetangga, bagaimana bermasyarakat, berkota, ibu kota Madinah, ya. Dari situ semua ekspansi, akhirnya melebar sampai Jazirah Arab 11 Hijriah itu sudah dikuasai oleh Rasulullah, dan semuanya 99,9% masuk Islam. Ya, sisanya memang sedikit tuh. Sisanya ya itulah yang akhirnya jadi munafik, ya. Ada timbul nabi palsu, ya, Musailamah al-Kadzdzab, lagi Kindi itu tumbuh, ya, ngaku-ngaku nabi, ya, tapi ditumbas. Dan di zaman khalifah sepeninggal Rasulullah dilanjutkan oleh perjuangan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sepeninggal Sayyidina Abu Bakar dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sepeninggal Sayyidina Umar dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah sepeninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi khilafah adalah 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar hanya 2 tahun. Sayyidina Umar
10 tahun kalau nggak salah. Sayyidina Utsman ini paling lama nih. Utsman adalah 20 tahun. Ya. Nggak sampai. Yang penting kalau dijumlah semuanya tuh khilafah dari zamannya Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan cuma 6 bulan. Sayyidina Ali 4 tahun setengah. Itu kalau dijumlah jamleh 30 tahun. Nah, setelah itu tumbah, ya, hilanglah khilafah Islamiyah, yang timbul adalah Bani Umayyah, kerajaan. Berubah dari khilafah menjadi kerajaan. Zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, baru Yazid. Selanjutnya itu adalah kerajaan. Zalim, ya, menumpas orang-orang yang baik, yang suci, ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya. Dan ini momen Muharram. Ya, Muharram ini diambil adalah bulan yang mulia. Ya, bulan yang paling mulia dalam Islam setelah Ramadan adalah Muharram. Nah, Muharram ini dari sebelum Islam, Bani Israel itu mewajibkan mereka berpuasa di hari 10 Asyura. Jadi Asyura di awal-awal Islam sebelum ada aturan puasa Ramadan wajib. Setelah ada turun perintah puasa Ramadan, Asyura menjadi sunnah. Ya. Asyura Yaumul Azim. Orang-orang Yahudi ketika ditanya sama Rasulullah, kenapa kalian berpuasa di hari ini, hari Asyura 10 bulan Muharram? Dia bilang, karena Allah telah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan Musa dan Allah telah tenggelamkan Fir'aun. Maka kami bersyukur kepada Allah dan kami berpuasa. Apa jawaban Nabi Rasulullah? Jawaban Rasulullah, nahnu ahaqqu minkum. Kami, maksudnya kami adalah umat Islam, lebih berhak berpuasa dibandingkan kalian. Karena Yahudi ngakuin Nabi Musa tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu jadikan fa'in gabil tu ila gabil la asuman tasi. Seandainya umur saya sampai esok tahun depan, saya pun akan berpuasa tanggal 9 supaya membedakan antara kami dan engkau. Jadi orang Islam bukan hanya puasa Asyura tapi puasa 9 juga. Bahkan ulama lain menyatakan 9, 10, 11. 9, 10 supaya membedakan antara kita sama mereka. 9, 10, 11 supaya 10 sebenarnya 9. Kita puasa 11. Kita pun dapat Asyura, selamat, ihtiyat. Ya. Tetapi kalau Arafah tidak, tarwiyah sama Arafah karena 10-nya ada hari Idul Adha, haram berpuasa. Tapi kalau Muharram sebaiknya 9, 10, 11. Ya. Dan itu menghapus dosa 1 tahun. Puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Ya. Ini menunjukkan, kata ulama, siapa yang puasa Arafah maka menunjukkan dia masih punya umur sampai tahun depan. Karena diampuni dosa yang lalu dan dosa tahun depan. Berarti dia ada umur sampai tahun yang ditinggal tuh puasa Arafah 2 tahun, Asyura 1 tahun. Ya. Dan Asyura itu banyak kejadian. Bukan hanya selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, tetapi yang paling utama kita umat Nabi Muhammad mempunyai sejarah kelabu, yaitu wafatnya Sayyidina Husain di Karbala. Al-Husain bin Ali ibni Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya dibantai oleh pasukan Bani Umayyah. Ya. Mereka hanya 80 orang dibantai oleh 33.000 pasukan. Jumlah yang tidak seimbang. Dan ini jebakan. Kenapa? Sayyidina Husain diundang oleh orang-orang Irak. Sayyidina Husain diundang dan akan dibaiat oleh 3.000 orang lebih. Disurati Sayyidina Husain, diundang supaya datang ke sana. Yang utusannya adalah Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil dibunuh, dikhianati. Orang-orang yang asalnya mengundang karena ketakutan, imannya tipis, ya, kayak kulit bawang, kalau tipis, imannya tipis. Asalnya mau mendukung Sayyidina Husain, gara-gara takut sama pasukan Yazid, ngeper.
daripada gue mati, udah deh, gue diam, tidak mau membayar. Sayyidina Husain dikhianati dan dibantai. Keluarga Rasulullah tersisa satu anak laki-laki dari anaknya Sayyidina Husain, yaitu Ali Zainal Abidin. Dialah yang membawa keturunan ini, kita orang semua nih habaib-habaib yang masih ada, itu adalah keturunan Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain. Kalau tidak ada dia, tidak ada habaib, tidak ada ahlul bait ini. Dari keturunan Sayyidina Hasan ada dua, dari Zaid dan Hasan al-Musanna. Itu yang melanjutkan keturunan Rasulullah sampai sekarang, dari Al-Hasan dan descendant dari Al-Husain. Ya. Kenapa tadi nggak boleh puasa hanya Asyura, 9 juga puasa? Karena Nabi nyatakan, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka digolongkan kaum tersebut. Ini dalam urusan ibadah, apalagi urusan yang lain. Ibadah aja kalau bisa beda. Mereka ibadah cuma 10, kita 9-10. Ini nih, ini pakai apa nih? Rida, selendang. Hukumnya apa? Sunnah. Dapat pahala. Setan takut kalau orang pakai selendang. Nabi yang nyatakan. Ya, orang pendeta-pendeta itu, pendeta Nasrani, lihat, ya, Paulus pakai selendang. Tapi begini cara pakainya. Kita umat Islam kalau pakai, beda, harus beda. Orang Yahudi piara jenggot, tapi tidak piara jenggot, piara ini aja, apa? Cambang. Nah, kita umat Islam kalau mau piara cambang harus piara jenggot. Kalau mau piara jenggot, boleh tidak piara cambang. Tapi kalau piara cambang harus piara, supaya beda. Gaya, baju, pakaian harus beda. Orang Islam pakaiannya tertutup auratnya. Apalagi akhwat, istri-istri kita, anak-anak kita, putri-putri kita, ajarkan jangan berpakaian dengan pakaian yang dimusuhi oleh Fatimah Zahra, yang dimusuhi oleh Khadijatul Kubra, yang dimusuhi oleh Aisyah Ridha, istri-istrinya Rasulullah, muslimah, aulia, waliyah. Bagaimana? Ngaku muslimah, ngaku kita orang Islam, tapi pakaian anak-anak kita seperti pakaiannya orang Yahudi, seperti pakaiannya orang Nasrani, buka aurat kemana-mana, keluar rumah sudah balik, ya, bahkan sudah menjadi status istri dari seorang laki-laki muslim. Si laki muslimnya tidak cemburu, tidak marah istrinya keluar dengan membuka aurat. Ya, Rasulullah nyatakan orang yang tidak cemburu akan anaknya, akan istrinya, akan putrinya disebut dayyus. Dayyus itu lam yashum raihatul jannah, wal jannah raihatul jannah yashumu wa huwa masirah 500 am. Dayyus, orang yang tidak cemburu, istrinya terbuka auratnya, putrinya terbuka auratnya, dia tidak akan mencium bau surga. Baunya aja nggak akan cium, apalagi masuk surganya. Dikatakan oleh para ulama, bau surga sudah tercium sebelum 500 tahun perjalanan masuk ke dalam pintunya. Ini surga nih. Ini kita kalau jalan ke bandara berapa jam? Ada 1 jam? Hah? 1 jam dah hitung. Ini 500 tahun perjalanan. Belum baru 499 masih kecium, 501 baru nggak kecium. 500 tahun perjalanan kita jalani 500 tahun perjalanan. Ya, mungkin perjalanannya dengan pesawat karena alamnya alam surga, udah alam akhirat. Bukan kendaraannya bukan kendaraan mobil lagi. Itu dihitung 500 tahun perjalanan baru tidak kecium. Kalau masih 500 masih tercium bau surga. Nah, si dayyus jangan kamu masuk surga, cium baunya aja enggak. Nah, ini menanamkan kepada kita, ayo sadar. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, ikuti apa ajaran Rasulullah. Ajari putra-putri kita untuk menutup auratnya. Ajari istri kita terutama supaya memberikan contoh kepada putri-putrinya, memberikan contoh kepada putra-putranya supaya menutup. Karena tanda-tanda akhir zaman apa? Allah mengangkat rasa malu dari perempuan. Rasa malu ini dicabut. Jangankan perempuan, laki-laki juga udah gak ada malu. Ya, kata Rasulullah, seandainya perempuan ini tidak ada malu, maka dia lebih jelek dari laki-laki, lebih jahat dari laki-laki.
Kenapa? Perempuan itu masih ada malu, maka dia lebih bagus. Coba dia angkat malunya, lebih jahat dari laki-laki. Ya. Makanya perempuan yang baik adalah yang punya malu. Ya. Al-haya wal iman qarnaun, kata Rasul. Malu dan iman itu seperti dua tanduk. Jika salah satunya hilang yang lain. Tidak ada iman berarti tidak ada malu. Tidak ada malu berarti tidak ada iman. Al-haya khair kullu, kata Rasul. Rasa malu adalah kebaikan seluruhnya. Cuman jangan malu dalam agama. Kalau dalam agama nggak boleh malu. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, urusan agama, urusan kebaikan, nanya, jangan malu. Perintah Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kamu tidak mengerti. Ya. Terakhir saya akan menyampaikan bahwa kita masuk tahun baru 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ini tahun-tahun yang mujur, makmur, subur, diberikan kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan amal, kekuatan ikhlas, kekuatan istiqamah lebih daripada tahun yang lalu. Siapa orang yang beruntung, kata Nabi? Man yaumuhu khairun min amsih fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, untung. Kata seorang ulama, setiap datangnya maghrib dia bilang, sungguh aku menyesal bertambah umurku kalau tidak ada pertambahan amal. Tidak ada gunanya bertambah umurku jika tidak ada bertambah amal. Kita bertambah nih umur setiap hari. Kalau sudah bertambah tidak bisa mundur. Itu waktu. Ya, waktu bisa mundur nggak? Nggak bisa. Maju terus. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, untung. Minggu ini lebih bagus daripada minggu kemarin, untung. Bulan ini lebih baik dari bulan lalu, beruntung. Dan barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Maka pasang niat yang baik. Ayo, 1443 Hijriah kita menjadi sebuah pribadi syakhsiyah, seorang pribadi yang bagus, yang lebih bagus lagi. Kita niat. Ya, niatul mu'min khairun min amali. Ya. Semangat baru, niat baru. Atur jadwal. Oh, kemarin saya masih berjamaahnya kurang bagus, sekarang berjamaah. Saya kemarin baca Qurannya kurang bagus, sekarang harus lebih bagus. Ya enggak? Kemarin saya nggak hadir majelis taklim, tahun ini harus hadir majelis taklim. Tahun lalu saya nggak hadir maulid, tahun ini hadir maulid. Begitu. Itu benar perbaikan diri. Bertambah ilmu, bertambah amal. Nah, umur berjalan beruntung gitu. Waman yaumuhu ka'amsi fahuwa maghbun, kata Nabi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, sama, tidak ada perubahan, jalan di tempat, lari di tempat, gimana? Orang yang tertipu, ya. Sama aja kamu, ya. Kemarin sholatnya begitu, ya sekarang tahun ini begini. Ya, tertipu, ilmunya nggak tambah juga, tertipu. Dan summa na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, golongan yang ketiga, man yaumu syarrun min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia adalah orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kemarin Masya Allah hadir majelis taklim, sekarang udah mulai ojek, sekarang udah tahu dunia, tinggalin taklim, tinggalin kebaikan-kebaikan itu. Jadi kebanyakan orang tertipu gara-gara dunia. Apa itu dunia? Harta, tahta, wanita, itu namanya dunia. Karena perempuan, karena harta, karena tahta, jabatan. Akhirnya mulai. Nah, sekarang aja kita bisa ngomongin ini pejabat begini-begini. Ente coba kali jadi pejabat, bisa nggak lebih baik dari dia? Belum tentu. Ujian dalam kehidupan. Kalau kita sekarang masih bisa bicara, belum tentu besok. Bagaimana? Menjaga iman. Iman itu yazdad wa yanqus, naik turun. Naiknya dengan amal soleh,
turun dengan maksiat. Bagaimana supaya kita menghindari maksiat dan menjaga hati ini supaya beramal istiqamah. Ini mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan. Mendapatkan mudah, tapi mempertahankan. Nah, semoga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berikan istiqamah, panjang umur, jadikan tahun yang makmur, mujur, keluarga kita dijaga dari fitnah, dari wabah, mau itu corona, mau fitnah dunia, mau fitnah perempuan, mau fitnah tahta, harta, wanita dan lain-lainnya. Semoga Allah kuatkan iman, tidak tergoda dengan itu semua. Jadikan kita orang yang kaya, makmur, tapi tidak sombong. Dijadikan kita sedekahnya bagus, hubungan masyarakatnya bagus, semuanya bagus. Mohon sama Allah, minta yang bagus-bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma arhamna wa tufina wal muslimin waslihna musliman fi salahi islam wal muslimin wa la tuhlikna wa hlik man fi halakihi salahi islam wal muslimin. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal amrad wal asqam wal awja' wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an bilad al muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ya man maqalil umur kulliha bi yadihi wa ilahi yadi amri kulluhu ya fattah ya alim iftah alaina wa ala talabatina wa ala talabatil ilmi fathan qariba ya fattah ya alim fattah ya alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.